Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar para mahasiswa? Masya Allah, sambil di rumah, sambil memperhatikan mata kuliah, insya Allah. Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah diberikan keberkahan dan kemudahan segala kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Syaikhu, dosen mata kuliah Manajemen Siswaf. eee, kita masuk pertemuan ke-7. Kita akan masuk pertemuan ke-7, yang mana sebelumnya pada pertemuan 1 sampai 6 kita sudah mempelajari tentang zakat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wakaf. Baik, belajar tentang definisi, syarat, dan rukun wakaf. Insya Allah, semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sudah siap semuanya? Siapkan laptopnya, siap buka e-kampus juga. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dimasukkan di kolom komentar di e-kampus ya, di kolom diskusi, mohon maaf. Nah, di kolom diskusi itu nanti kita akan berdiskusi bersama tentang eee, sumber pembelajaran ini yang nanti akan saya sampaikan, yang tentunya nanti akan banyak pertanyaan atau banyak masukan atau juga banyak diskusi-diskusi yang ada di dalamnya tentang wakaf. Baik, setelah belajar tentang wakaf ini diharapkan nanti mahasiswa semuanya dapat menjelaskan ya apa itu pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, serta mengamalkannya. Jangan sampai hanya mendapatkan ilmunya tidak diamalkan. Nanti jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kalau sudah tahu tentang wakaf, nanti harus mengamalkan wakaf. Pak Ustadz, saya bukan orang kaya, nggak punya tanah, nggak punya mana. Nanti perlu diketahui bahwa wakaf tidak harus tanah, tidak harus bangunan. Nanti wakaf ternyata mudah sekali, semua orang bisa wakaf. Semua orang bisa wakaf. Nah, untuk lebih perdalam nanti dari diskusi kita, bisa silakan diakses jurnal saya tentang wakaf saham. Nah, di dalamnya kemudian juga bisa dibuka buku saya hasil dari PKM, penelitian dan PKM, yang mana ini tentang wakaf masjid yang produktif ya, yang memberdayakan ekonomi umat. Sudah penasaran apa itu wakaf? Rekan-rekan semua tentu sering mendengar ya, di dalam kehidupan sehari-hari, masjid wakaf, pondok wakaf, apalagi, bangunan wakaf, sekolahan wakaf, banyaklah wakaf. Nah, tapi jarang kan mendengar yang lainnya kayak jalan raya wakaf, kemudian di situ ada, mungkin lapangan sepak bola wakaf, jarang sekali ya. Sawah wakaf mungkin sering dengar ya, sawah, kebun. Baik rekan-rekan, apa itu wakaf? Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, selamanya atau jangka waktu tertentu. Nah, ini ada poin nih, selamanya atau jangka waktu tertentu. Kemudian sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Nah, dalam definisi ini ada wakif, ada memisahkan harta, kemudian ada dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, ada juga untuk keperluan ibadah atau keperluan kesejahteraan umum. Dan tentunya sesuai dengan koridor syariat. Nah, itu akan kita rinci satu persatu. Ternyata dari definisi ini kita juga mendapati rukun wakaf. Nah, apa saja rukun-rukun wakaf? Mari kita perhatikan. Nah, kalau definisi tadi masih belum paham, nanti kita diskusikan bersama ya. Tentunya juga rekan-rekan dan para mahasiswa semua ini sudah membaca di literatur-literatur fikih. Barangkali ini agak berbeda nih di literatur fikih, karena nanti akan kita diskusikan. Karena mazhab Syafi'i tidak ada wakaf dalam jangka waktu tertentu. Nah, nanti silakan kita diskusikan yang berpegang pada kitab-kitab mazhab Syafi'i, juga kitab mazhab lain, silahkan nanti didiskusikan ya tentang definisi tadi. Baik, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, kita masuk pada rukun wakaf. Kalau kita bicara rukun, rukun itu adalah penyusunnya ya. Kita tahu ada rukun sholat,
Ada harus berdiri, harus baca Al-Fatihah, terus ada ruku, sujud, dan seterusnya sampai akhir salam. Nah, itu rukun-rukun sholat. Nah, ternyata dalam transaksi juga ada rukun-rukunnya. Kayak transaksi jual beli juga ada rukunnya. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada yang barang dijualnya, ada akadnya. Nah, wakaf juga sama. Ternyata ada tadi kan perbuatan wakif, ada wakif. Siapa wakif? Wakif itu nanti kita jelaskan lebih jelas di syarat-syarat ya. Adalah orang yang mewakafkan, yang punya harta tadi. Ketika dia mewakafkan dia disebut dengan wakif. Kalau misalkan nih Mas Habibullah nih misalkan dia punya harta, kemudian harta itu diwakafkan untuk pondok. Oh, masya Allah, amin ya. Punya harta wakaf untuk pondok Mas Habibullah. Maka Mas Habibullah disebut wakif. Nah itu. Kemudian ada mauquf alaih. Mauquf alaih kalau tadi Mas Habibullah wakafnya untuk pondok, maka pondok itu mauquf alaih. Ya semua yang ada di dalamnya, baik itu pengurusnya, kiainya, santrinya, sarprasnya. Nah, itu nanti yang akan memanfaatkan wakaf. Nah, itu disebut mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Ya, Mas Habibullah. Baik, selanjutnya adalah mauquf. Nah, kalau Mas Habibullah mewakafkan hartanya untuk pondok, berarti harta yang diwakafkan itu disebut mauquf. Misalkan yang diwakafkan oleh Mas Habibullah adalah tanah 2 hektar dekat pondok, hanya 100 meter misalkan atau 500 meter. Dekat sekali dengan pondok. Wah, maka kata Mas Habibullah biar manfaat untuk pondok, hasilnya untuk santri kalau panen dan seterusnya, maka diwakafkanlah lahan milik Mas Habibullah itu. Nah, maka itu disebut lahan itu disebut mauquf, barang yang diwakafkan. Kemudian sighot wakaf. Sighot wakaf itu adalah ungkapan wakif yang menunjukkan untuk pemisahan harta atau penyerahan harta miliknya kepada mauquf alaih atau kepada nazir wakaf. Jadi sighot itu adalah ungkapan ya tentang ikrar wakif tentang harta yang akan diwakafkan dan siapa yang berhak menerima wakafnya. Itu namanya sighot. Jadi sighot itu semacam akadnya lah. Eee, kalau akad biasanya kan dua 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 sisi ya. Kalau ini, lebih kepada ikrar. Nah, ikrar wakif ya, dari wakif ini berikrar bahwa saya mewakafkan harta saya untuk pesantren, maka itu disebut sighah wakaf. Nah, tadi saya singgung, ada nazir ya. Nah, itu juga perlu didiskusikan nanti. Kenapa nazir nggak masuk di dalam rukun wakaf gitu ya. Mungkin di kolom diskusi nanti yang punya literaturnya bisa disampaikan termasuk dari undang-undang tadi silakan buka undang-undangnya dan juga, silakan yang punya kitab-kitab, mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain bisa dibuka ya. Nanti kita diskusikan di, kolom diskusi, "Kenapa Pak Ustadz nggak disebutkan nazir wakaf?" Itu. Ini juga penting ya dalam dalam, memahami wakaf. Kok nggak ada ya nazir, tapi, selama ini kok kalau wakaf harus ada nazir, harus ada ini. Nah, ya kita sepil saja, nazir adalah pengelola wakaf ya, pengelola wakaf. Tapi secara rukun wakaf itu ada wakifnya, orang yang mewakafkan, ada mauquf alaih penerima manfaatnya, ada yang diwakafkan, ada ungkapannya. Ya sudah selesai. Nah, tapi di dalam undang-undang harus ada pengelolanya, pengelolanya namanya nazir, nazir wakaf. Nah, pengelola ini juga dalam, mazhab fikih itu, ditentukan juga, siapa yang akan mengelolanya. Kalau nggak ada maka akan ditentukan oleh hakim, akan ditentukan oleh, kalau di kita ini, eee, penentuan nazir itu sebenarnya di dalam AIW disebutkan, nazirnya adalah fulan atau nazirnya adalah, yayasan apa gitu kan. Nazir ini direkomendasikan oleh BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Biasanya dapat dapat rekomendasi dari BWI. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan kepada syarat-syaratnya. Apa saja wakif syaratnya? Mas Habibullah kalau ingin wakaf, maka harus memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, kehendak sendiri, nggak boleh terpaksa atau atas ancaman, ancaman pesantren karena kamu tetangga pesantren. Oh, kamu aksesnya lewat pesantren, kalau nggak diwakafkan, saya nggak boleh akses lewat sini. Kamu nanti akan saya hadang. Wah, ini karena ada ancaman, maka nggak sah. Harus kehendak sendiri, bukan karena terpaksa. Yang kedua, Mas Habibullah harus punya kecakapan berdonasi. Maksudnya apa ini kecakapan berdonasi? Kecakapan berdonasi itu adalah orang yang oleh secara syariat diizinkan untuk berdonasi.
Karena ada orang tidak diizinkan berdonasi, siapa itu? Orang gila. Memang Pak Ustadz orang gila bisa donasi? Ya namanya orang gila bisa kaya raya kan, dia gila setelah dia kaya gila gitu kan. Atau orang idiot, atau bahasa fikihnya safih, atau anak kecil, atau orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu, hartanya disita, maka harta yang disita itu tidak boleh ditasarufkan untuk berdonasi. Wah, daripada disita mending saya donasikan. Wah, nggak boleh. Itu jadi Mas Habibullah syaratnya itu harus, punya kecakapan berdonasi dan diizinkan oleh syariat. Baik, penerima manfaat wakaf atau terkenal dengan mauquf alaih, apa syaratnya? Pertama, bukan untuk maksiat, kalau saya wakafkan lahan ini untuk prostitusi nggak sah, karena tujuannya maksiat. Kalau tadi untuk pesantren bukan maksiat kan, karena pesantren untuk pendidikan, untuk ibadah, untuk macam-macamnya. Kemudian syarat berikutnya adalah kalau mauquf alaihnya tertentu, misalkan bukan seperti pesantren kan umum ya. Misalkan saya wakafkan lahan ini untuk Zaid. Nah, ini Zaid ini harus bisa memiliki. Loh, emangnya orang ada yang nggak bisa memiliki Pak Ustadz? Ada. Zaid ini ternyata orang yang belum lahir nanti, kalau kamu punya anak namanya Zaid, nah padahal belum punya anak nih, belum nikah juga. Misalkan, nanti saya wakafkan lahan ini untuk ini Zaid ini. Wah, Zaidnya kan malah belum ada. Karena belum lahir, belum ada juga, belum nikah juga. Maka nggak bisa memiliki. Atau Zaid ini ternyata nama kucing. Ya nggak sah juga, kucing kan nggak bisa memiliki. Atau Zaid ini budak ya, sekarang nggak ada budak ya, nggak usah dicontohkan ya. Jadi saya wakafkan lahan ini, hasil panennya nanti untuk kesejahteraan kucing ini, namanya Zaid, nggak boleh. Nggak, sekarang nggak bisa memiliki. Baik, selanjutnya tentang syarat mauquf. Mauquf itu hartanya. Nah, ini syaratnya panjang sekali ya. Harta yang harus yang diwakafkan itu syaratnya panjang. Di antaranya adalah berupa harta benda, baik bergerak atau tidak bergerak. Bergerak seperti mobil, motor, uang. Tidak bergerak seperti apa? Seperti lahan, bangunan, dan seterusnya. Kemudian harus tertentu. Yang akan diwakafkan misalkan salah satu dari tanah saya yang di timur dan di barat. Salah satunya tapi. Kemudian yang mana Pak Habibullah, lahan lahan Bapak Habibullah itu yang, ini, yang timur apa yang barat? Oh, pokoknya salah satunya. Ya nggak sah, harus ditentukan yang mana. Yang timur, oh ya sudah yang timur, luasnya sekian gitu. Kemudian itu lahannya milik Mas Habibullah, jangan milik orang lain. Kemudian bisa distribusikan. Loh, apa harta yang dia nggak bisa distribusikan Pak Ustaz? Ada, seperti, eee ini budak contohnya ya, budak yang umul walad, yang punya anak dari sayyidnya itu nggak boleh dipindah kepemilikan, nggak boleh. Nah, ini kalau tadi lahan sawah bisalah pindah kepemilikan. Kemudian ada manfaatnya, ya sawah jelaslah ada manfaatnya. Dimanfaatkan tidak habis, sawahnya utuh, tapi dia terus berproduksi. Produksi apa? Produksi padi terus. Nah ini, sawahnya kan masih utuh, nggak habis, tapi manfaatnya itu, padinya itu untuk pesantren. Kemudian manfaatnya juga mubah tadi, heeh. Kemudian juga, manfaatnya tadi, eee, bukan haram ya tadi, mubah ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah tentang sighot atau ikrar wakaf. Syaratnya apa saja? Nah, syarat sighot itu harus diucapkan. Tidak boleh sighot itu diam-diam saja, lahannya pokoknya sertifikatnya taruh pondok, nggak boleh, harus diikrarkan, diucapkan. Kemudian abadi, nah ini menurut madzhab Syafi'i ya, tapi kalau dalam undang-undang tadi boleh temporer. Saya wakafkan lahan saya 2 tahun aja silakan dikelola pondok. Nah ini menurut undang-undang sah. Nanti setelah 2 tahun diambil lagi. Nah, tapi kalau dalam madzhab Syafi'i nggak sah. Nah, itu kita diskusikan di kolom diskusi ya di kampus. Kemudian munajaz, munajaz ini tidak digantungkan sesuatu. Kalau nanti misalkan, anak saya lulus, saya wakafkan, kalau enggak. Wah, enggak sah. Harus saya wakafkan lahan ini, bukan kalau ada ini, kalau itu enggak sah. Penerimanya jelas, pesantren Al-Bahjah misalkan, jangan ngambang. Kemudian, harus mengikat, ilzam ini. Nah, kalau misalkan wakaf tidak mengikat seperti apa? Ya kalau saya nanti butuh saya ambil lagi ya, aduh nggak harus, syekhotnya itu iqrar, saya wakafkan lahan ini untuk pondok pesantren Al-Bahjah, apa namanya, untuk pondok pesantren Al-Bahjah, untuk kepentingan pondok pesantren Al-Bahjah misalkan. Selamanya itu, ya sudah.
itulah wakaf. Nah, inilah kurang lebihnya syarat, rukun, dan definisi wakaf. Nanti kita diskusikan bersama bahwa, wakaf, kita diskusikan bersama nanti di kolom, diskusi ya. Nah, kita ulangi lagi, wakaf ini definisinya adalah, perbuatan hukum wakif yang menyerahkan sebagian hartanya untuk selamanya ataupun pada jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah atau kepentingan secara umum menurut syariat. Rukunnya ada berapa? Ada 4, yaitu wakif, mauquf alaih, mauquf, dan sighah. Heeh. Nah, syarat-syaratnya banyak sekali, silakan bisa dibaca dan kita diskusikan. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang wakaf produktif. Jadi, kita akan membahas tentang wakaf produktif pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah pertemuan yang akan datang.